Roy Suryo bersama kuasa hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Sebelumnya pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 pengacara atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun hasil putusan kasasi yang merupakan hasil putusan berkekuatan hukum tetap belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral aksi seorang emak-emak ngamuk di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUR Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam video berdurasi 15 menit ini, sang emak menunjuk salah satu staf sambil melontarkan keluhannya secara emosional karena tidak puas dengan penjelasannya. Emak ini mengaku kesal karena pengajuan izin lahan tambang miliknya seluas 4 hektar hanya disetujui 1 hektar. Ia menuding Dinas PUPR mempersulit proses izinnya, sementara pengusaha lain justru dipermudah. Ia mengaku sudah mengikuti prosedur dari PUPR mulai dari melampirkan tumpi hingga peta bidang. Kebetulan yang bersangkutan itu hampir lebih dari 60 atau 70% itu di luar deliniasi tambang. Setelah diverifikasi di lapangan, dari total lahan yang diajukan hanya 1,1 hektar yang masuk dalam kawasan tambang. Sehingga yang lainnya jelas dan dipastikan tidak bisa untuk disetujui karena akan merusak ekosistem. Enam orang wanita penjajah seks terjaring razia di sebuah tempat prostitusi berkedok karaoke di wilayah Cikaret, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Petugas juga mengamankan seorang pria hidung belang. Para PSK itu kemudian dibawa ke panti rehabilitasi di Cibadak, Sukabumi. Sementara pria hidung belang didata dan diminta membuat surat pernyataan. Razia digelar setelah petugas menerima laporan warga yang resah dengan aktivitas tempat karaoke keluarga karena dijadikan tempat prostitusi. Itu kita temukan 6 PSK dan saat ini sedang diasesmen oleh Dinas Sosial dan kemudian akan dibawa ke pusat rehabilitasi di Sukabumi. Razia penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor akan terus dilakukan, menyusul maraknya praktik prostitusi. Selain di tempat karaoke, kegiatan asusila itu juga marak melalui jejaring sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tak butuh waktu lama, Polresta Pati menetapkan AW, 34 tahun, sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap RK yang merupakan kerabat dekatnya sendiri. Kasus ini bermula saat tersangka mempunyai fantasi seksual, ingin melakukan threesome dengan istrinya dan seorang wanita lain. Namun istrinya menolak dan sang istri menawarkan kepada tersangka untuk menyuruh mencari satu laki-laki. Hingga akhirnya mengajak RK untuk memenuhi hasrat istrinya. Mereka pun melakukan threesome berulang kali. Kemudian tersangka pergi merantau ke Jakarta sebagai kuli bangunan. Sesampai di rumah tersangka mengecek HP istri dan mendapat percakapan mesra antara istrinya dan korban.
Akibatnya tersangka naik pitam memancing korban untuk minum minuman keras di rumahnya di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, dan ia menghabisi nyawa korban pada pukul 12 malam. Tersangka menemukan foto istri dan korban di salah satu kamar hotel. Ya, setelah ditanya, tersangka istri mengakui melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 pukul 20.00 WIB ini tersangka mengajak minum minuman keras mengajak korban minum minuman keras di rumah tersangka. Usai menghabisi nyawa korban, tersangka lalu mencoba menghilangkan jejak dengan membuang jasad korban ke jurang Desa Purwokerta, Kayen, Kabupaten Pati. Jenazah korban pun ditemukan pemburu biawak. Pesta miras berujung petaka terjadi di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 2 orang yang merupakan paman dan keponakan tewas usai menegak miras saat saksikan karnaval Sonhorek. Sementara 1 orang lagi alami kritis dan harus menjalani cuci darah di Rumah Sakit Kediri. Pihak Polres Kediri mendapat laporan adanya 3 orang yang alami keracunan akibat konsumsi miras oplosan. Menurut polisi, korban pertama meninggal di lokasi. Sementara yang kedua meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Beralkohol jenis oplosan. Nah, kami menerima informasi ada masyarakat yang meninggal. Kemudian 2 diantaranya sempat dilarikan ke rumah sakit di RSKK. Dan tadi pagi kami baru mendapat kabar bahwa salah satu diantaranya juga meninggal dunia. Ini kan anak 3 ini, tapi cuma temannya siapa-siapa tidak tahu karena anak bujang itu temannya di mana-mana kan dia nggak tahu. Itu minumnya di mana, Pak? Nah itu yang nggak tahunya itu mungkin ya di lokasi son-sonan. Biasanya gitu, sekarang kan gitu. Satreskrim Polres Kediri kini lakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, terutama keluarga korban. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Warga Jalan Albaido, Lubang Buaya, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan karung berisi jasad bayi di areal pekuburan. Warga sempat mengira isi karung tersebut bangkai binatang. Sebelumnya, warga sempat melihat seorang pengendara motor masuk ke lokasi yang merupakan gang buntu. Pada sore harinya, warga menemukan jasad bayi tersebut. Selanjutnya, warga langsung melapor ke Polsek Cipayung. Penemuan bayi. Dalam karung ini belum tentu bayi kan ya. Yaitu ada warga yang datang, saya juga request dari Pak RT. Dan saya suruh buka, tapi saya nggak berani tuh. Tapi dari Pak Polisi, Pak Robi ada, saya kan dibuka, ternyata memang benar tuh ada mayat bayi. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus bayi dalam karung ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah bocah berusia 9 tahun yang tenggelam di danau bekas galian pasir di Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang, Banten ditemukan pada Rabu sore. Bocah laki-laki bernama Seno ini ditemukan di kedalaman 7 meter di dasar danau setelah proses pencarian selama 8 jam. Sebelumnya korban yang sedang bermain sepeda memilih untuk mandi di tepi danau. Diduga terpeleset, korban yang tidak bisa berenang pun tenggelam meski sempat minta pertolongan warga. Kami melakukan pencarian untuk memastikan posisi korban sesuai dengan saksi. Kemudian setelah dipastikan baru kami melakukan penyelaman. Untuk jaraknya kurang lebih 1 meter dari titik yang diberikan oleh saksi. Untuk kedalaman tadi ditemukan sekitar 7 meter. Setelah dievakuasi, jenazah bocah malang ini kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum daerah Legok karena keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.